Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya pada hari ini. Yang terhormat, eh, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Bapak Dr. Sparta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Di sini saya ingin melanjutkan atau melengkapi materi saya yang minggu lalu. Hari ini saya ingin membahas eh, materi tentang bab 4 yaitu akuntansi penghimpunan dana. Saya sendiri Yohana Septiara Sutompo dengan nomor eh, induk mahasiswa 2023123112. Oke, hari ini kita akan melihat atau membahas materi atau poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Eh, Pertama-tama ini ada soal kasus, kasus satu dan kasus kedua eh, yang mungkin untuk melengkapi materi saya minggu lalu. Selanjutnya pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka. Di sini kita akan membahas pengertian bank syariah, landasan hukum perbankan syariah, produk penghimpunan dana, bank syariah, sumber dana dengan akad wadiah dan mudharabah. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan contoh soal. Di sini juga terdapat bagian-bagian poin. Yang pertama ada aplikasi wadiah dalam perbankan syariah. Selanjutnya ada aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Yang selanjutnya juga ada aplikasi penghimpunan dana wadiah. Terakhir ada akuntansi penghimpunan dana mudharaba. Selanjutnya nanti ada kesimpulan dan juga referensi atau sumber materi yang saya dapat uh, hari ini. Oke, kita akan membahas contoh kasus soal yang minggu lalu. Oke. Di sini pada tanggal 5 Januari Pada tanggal 5 Januari 2000 sekian, Bank Murni Syariah BMS Cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar 55 juta. Transaksi yang kedua itu ada tanggal 6 Januari tahun 2000 sekian, Gina menarik kembali cek untuk mencairkan dananya secara tunai sebesar 18 juta. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 7 Januari 2000 sekian, Gina mengeluarkan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel. Jadi Daniel ini merupakan nasabah tabungan BMS cabang Jakarta sebesar 7 juta. Transaksi yang keempat itu ada tanggal 10 Januari 2000 sekian, Gina melakukan transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 5 juta untuk rekening giro Gina. Transaksi yang kelima, tanggal 15 Januari tahun 2000 sekian, Gina mengeluarkan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada PT Andriza Jaya, nasabah Giro Bank Berkah Syariah. Jadi PT Andriza ini merupakan nasabah giro Bank Berkah Syariah atau BBS. Nah, mereka itu mengeluarkan bilet giro untuk pembelian sebuah mesin itu pada sejumlah 15 juta. Selanjutnya, transaksi yang keenam ada di tanggal 20 Januari 2000 sekian, Gina menerima transferan dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta. Transaksi yang ketujuh, tanggal 23 Januari 2000 sekian, Gina menerima bilet giro dari Fajar nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS
yang pernah membeli sesuatu dari Gina seharga 15 juta. Jadi saatnya si Gina ini menerima bilet giro dari Fajar yang merupakan nasabah Bank Peduli Syariah. Nah, mungkin Gina pernah membeli sesuatu Fajar pernah membeli sesuatu dari Gina yang mempunyai nominal seharga 15 juta. Nah, bilet giro tersebut dicairkan oleh Gina untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank Murni Syariah Cabang Bogor. Selanjutnya, transaksi tanggal 25 Januari 2000 sekian, Gina menerima transferan. Jadi dia menerima kembali transferan dari BMS Cabang Jogja sebesar 12 juta dan akan dilakukan untuk rekening giro Gina. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2000 sekian, Gina menerima eh, bonus giro Wadia dari BMS. Jadi Gina saatnya menerima bonus di tanggal 31 Januari 2000 sekian sebesar 35.000. Selanjutnya, masih sama di tanggal 31 Januari 2000 sekian, dipotong giro Gina untuk administrasi sebesar 10.000 dan pajak sebesar 7.000. Jadi di tanggal 31 Januari 2000 sekian, gironya segini ini dipotong teman-teman untuk administrasi sebesar 10.000 dan juga pajaknya sebesar 7.000. Nah, selanjutnya kita gimana melihat bagaimana jurnalnya gitu kan. Nah, untuk jurnalnya sendiri kita bisa lihat teman-teman. Di tanggal 5 Januari tadi itu kasnya bertambah di debit 55 juta dan giro wadiahnya kita letakkan di kredit 55 juta. Di tanggal 6 Januari 2000 sekian, giro wadiah Gina kita taruh di debit 18 juta dan kasnya berkurang 18 juta di kredit. Selanjutnya di tanggal 7 Januari giro wadiah Gina ada pada penempatan di debit 7 juta. Sedangkan RAK Daniel Cabang Jakarta itu juga ada di kredit sebesar 7 juta. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, kalau RAK itu adalah rekening kantor, ya, teman-teman. Jadi Daniel ini menggunakan rekening kantor cabang Jakarta. Selanjutnya, di tanggal 10 Januari, jurnalnya seperti apa? Nah, itu RAK cabang Jogja itu 5 juta, sedangkan Giro Wadiagina 5 juta di kredit. Selanjutnya tanggal 15 Januari 2000 sekian, Giro Wadiagina juga bertambah di debit 15 juta. Sedangkan RAK PT Andrizal Jaya juga terletak di kredit 15 juta. Nah, selanjutnya ada di tanggal 20 Januari 2000 sekian transfer rekening kantor cabang Solo juga terletak di debit 5 juta, sedangkan Giro Wadiagina juga terletak 5 juta di kredit. Dan tanggal 23 Januari rekening kantor Fajar BPS terletak di debit 15 juta, sedangkan Giro Wadiagina 15 juta. Di tanggal 25 Januari juga sama teman-teman. RAK cabang Jogja 12 juta dan di debit dan Giro Wadia juga di kredit ada 12 juta. Nah, di tanggal 31 Januari tadi si Gina menerima bonus teman-teman. Dia menerima bonus hanya 35.000 saja. Jadi bonus wadiahnya 35.000 dan giro wadiahnya juga 35.000 di kredit. Nah, tanggal 31 Januari, Gina juga mengeluarkan untuk biaya administrasi giro dan juga pembayaran pajak. Jadi, giro wadiah Gina kita letakkan di debit 10.000 dan administrasi giro juga kita letakkan di kredit. Selanjutnya ada pajak untuk giro wadiahnya juga kita taruh di debit 7.000 dan juga pajaknya kita buat 7.000 di kredit. Ini tadi dari analisis transaksi yang sudah kita ketahui ya teman-teman. Selanjutnya, soal kasus nomor 2. Nah, jurnal transaksi ini terkait dengan deposito mudharabah, teman-teman. Jadi, terdapat 4 transaksi yang terjadi di kasus 2. Yang pertama, itu ada 1 September 2000 sekian, Bank Syariah Muhammadiyah, atau kita bisa singkat dengan BSM, mereka menerima setoran atas nama saudara Donald sebesar 20 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbahnya 60 untuk
nasabah dan 40 untuk BSM-nya sendiri. Jadi, Bank Syariah Muhammadiyah ini menerima setoran atas nama saudara Donald sebesar 20 juta sebagai investasi deposito mutarabah untuk jangka waktunya 1 bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM. Selanjutnya, di tanggal 25 September 2000 sekian, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito, mutharaba adalah sebesar 35 juta. Nah, terdapat pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mutharaba sebesar 35 juta di tanggal 25 September 2000 sekian. Nah, selanjutnya transaksi yang tanggal 1 Oktober 2000 sekian, ini sudah berbeda teman-teman. Jadi dia sudah berbeda, tidak September lagi namun di Oktober. Nah, dibayarkan bagi hasil deposito mutharaba kepada saudara Donald sebesar 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Nah, ketika membayarkan bagi hasil deposito mutharaba kepada si saudara Donald sebesar 80.000, nah pembayaran tersebut ada potongan pajak sebesar 20%. Sehingga pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mutharaba atas nama pemilik yang sama. Nah, di tanggal 1 Oktober masih sama, saudara Donald mencairkan secara tunai deposito mutharabanya. Jadi di tanggal 1 itu ada dua transaksi, di tanggal 1 Oktober itu ada dua transaksi. Yang pertama, pembayaran bagi hasil deposito, dan yang kedua itu saudara Donald mencairkan secara tunai deposito mutharabanya. Selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana transaksinya. Gitu. Kita akan lihat. Nah, transaksinya itu seperti apa? Oke, transaksinya itu di tanggal 1 September, kasnya bertambah 20 juta, deposito mutharabanya berkurang di kredit. Di tanggal 25 September, hak pihak ketiga atas bagi hasil depositonya tadi 35 juta, dan bagi hasil belum dibagikan. Jadi hasil sudah yang harusnya dibagikan, namun ini belum dibagikan seharga senominal 35 juta di kredit. Nah, di tanggal 1 Oktober, bagi hasil belum dibagikan sebesar 80.000. Nah, bagi hasil ini seharusnya kita berikan ke saudara Donald. Namun, terdapat tabungan mutharabanya 64.000 di kredit. Selanjutnya ada transaksi di mana titipan kas negara atau pajak. Jadi tadi pajaknya dipotong sebesar 20%, sehingga didapat di kredit 16.000. Selanjutnya transaksi yang masih sama yaitu 1 Oktober di mana saudara Donald ini menyetorkan deposito, mencairkan depositonya. Jadi depositonya itu didapat 20 juta 64 ribu rupiah. Sedangkan itu di debit, sedangkan tabungan mutharabanya itu didapat di kredit 20 juta 64 ribu rupiah. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan jurnal atau pembahasan contoh soal kasus yang kemarin saya sempat jelaskan, namun saya akan bahas kembali di sini, teman-teman. Gitu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi saya hari ini, di mana ada akuntansi penghimpunan dana. Namun, saya lebih spesifik untuk ke analisisnya, teman-teman. Untuk melanjutkan materi saya yang kemarin. Nah, penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Nah, ini sudah kemarin kita jelaskan, di mana terdapat 3 instrumen. Yang pertama ada tabungan, deposito, dan juga giro. Nah, bentuk ini lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Sama, kemarin itu sudah saya jelaskan juga ya teman-teman. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip. Nah, ini sudah saya bahas juga di minggu yang lalu, di mana masih menggunakan prinsip wadiah dan juga prinsip mutharaba. Nah, apapun nama produk yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas
produk tersebut. Nah, hal-hal inilah yang sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara si pemilik dana, eh, deposan atau bisa kita sebut dengan sahabibul ma'al dengan bank syariah sebagai mutharabi atau pengelola dana. Selanjutnya, eh, bank syariah atau biasa disebut Islamic banking ini berbeda dengan bank konvensional menurut Rifai tahun 2007. Nah, kebetulan perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil. Nah, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini mungkin didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa eh, bunga atau riba itu sangat dilarang oleh agama Islam. Sedangkan untuk tujuannya sendiri itu didirikannya Islamic Banking menurut Rifai tahun 2008 untuk mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah yang ada. Nah, perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomis bagi nasabahnya, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional sendiri. Nah, untuk tinjauan pustaka itu saya tadi sudah akan membahas. Yang pertama itu pengertian bank syariah. Di sini saya ingin mengulang kembali atau mereview kembali teman-teman tentang pengertian bank syariah sendiri. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mungkin berdasarkan adanya prinsip usaha syariahnya itu sendiri yang ada di dalam kegiatan yang memberikan jasa dalam adanya lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatan inilah yang memberikan jasa untuk pembayaran. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Pasal 1 didapat di dalam butir 13 adalah adanya aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan dalam suatu kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan adanya di dalam ketentuan syariah sendiri. Nah, bisa saya jelaskan dari kedua definisi tersebut eh, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut undang-undang yang ada di dalam nomor 21 tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Nah, disinilah mereka mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan juga proses dalam bagaimana mereka melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam landasan hukum perbankan syariah, Wiroso tahun 2009 mengungkapkan bahwa untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu pada periode pertama tahun 1998 sampai 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ini menjelaskan mengenai adanya prinsip syariah dan pasal 6 menjelaskan mengenai kegiatan usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman. Pasal 1 menjelaskan mengenai prinsip syariah dan pasal 6 sendiri menjelaskan mengenai kegiatan usaha dan juga produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah. Merupakan pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah serta persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha.
Nah, pada periode selanjutnya, setelah tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 kembali menjelaskan, tentang perbankan syariah yang mungkin dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada eh, bagian bank umum syariah, unit usaha syariah, dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, eh, produk penghimpunan dana bank syariah ini, eh, menurut Wiroso di tahun 2010, dia mengatakan bahwa di dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya. Kembali lagi teman-teman, kita berpengacu pada prinsip wadiah dan juga mudharabah. Apapun nama produknya, yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil yang dilakukan. Gitu teman-teman. Nah, di sini terdapat produk penghimpunan dana bank syariah. Wiroso di tahun 2010 juga mengatakan bahwa dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsipnya. Kita kembali lagi pada prinsip wadiah dan juga prinsip mutaharabah ya teman-teman. Oke, selanjutnya pengertian wadiah sendiri yaitu menurut Wiroso tahun 2009 dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendakinya. Nah, dari salah satu tujuan inilah yang merupakan adanya perjanjian tersebut untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, juga kecurian dan sebagainya. Jadi tujuan dari perjanjian adanya wadiah ini untuk menjaga keselamatan barang, untuk mewaspadai kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Selanjutnya ada rukun wadiah yang sudah saya jelaskan di minggu lalu juga. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah yang pertama ada barang yang dititipkan, yang kedua orang yang menitipkan, yang ketiga orang yang menerima titipan, dan yang keempat adalah ijab kabul. Selanjutnya ada jenis wadiah. Jenis wadiah yang pertama yaitu wadiah yad amanah yang merupakan titipan. Dititipan di mana seorang penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip. Jadi jenis wadiah yang pertama ini yaitu yad amanah atau titipan di mana si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan atau tidak boleh menyalahgunakan barang titipan tersebut sampai diambil oleh orang yang menitip barang itu sendiri. Nah, uh, yang kedua ada wadiyat mana yang merupakan titipan di mana barang titipan itu selama belum dikembalikan uh, kepada yang menitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan apabila uh, hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Nah, kalau misalnya ada hasil dalam pemanfaatan tersebut diperoleh di dalam keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan sehingga di mana barang yang dititipkan selama belum dikembalikan kepada si penitip dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan seperti itu. Nah, di sini merupakan contoh penerapan akad wadiah. Kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama itu si nasabah yang menitipkan dana ke bank, ia menitipkan uang
Selanjutnya, bank mengembalikan dana kepada si nasabah yang menitipkan dana. Nah, yang ketiga, bank meminjamkan dana, menyalurkan dana kepada nasabah lainnya atau nasabah yang eh, nasabah suatu nasabah yang adanya dalam pembiayaan bank itu. Nah, yang terakhir itu ada bank yang menerima titipan dana, membayar pembiaya penitipan itu kepada nasabah yang menitipkan dana, gitu. Nah, gambar ini menjelaskan contoh penerapan eh, akad wadiah dalam perbankan syariah. Akad wadiah inilah merupakan akad penitipan barang atau uang. Nah, di mana si pihak yang eh, di- menerima titipan atau bisa dibilang kita bank adalah bank itu bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang atau uang tersebut kepada si pemiliknya, si nasabah nih, nasabah yang menitipkan dana gitu. Jadi bank mempunyai eh, tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengembalikan barang atau uang tersebut kepada si pemiliknya atau nasabah yang menitipkan dana tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan, yang pertama itu menitipkan uang ke bank. Nah, nasabah yang memiliki dana berlebih menitipkan. Jadi si nasabah ini menitipkan uangnya ke bank syariah. Nah, selanjutnya di mana bank mengembalikan dana saat nasabah membutuhkan uangnya kembali. Nah, gitu. Jadi saat si nasabah yang menitipkan dana ini eh, sangat membutuhkan uang atau lagi keadaan urgent, bank bisa mengembalikan dana yang dititipkan. Jadi gitu. Jadi ketika si nasabah yang menitipkan dana pada konsep yang kedua ini ya, saat dia membutuhkan uang, uangnya kembali, nah si bank harus siap nih, harus siap untuk mengembalikan dana yang dititipkan gitu. Nah, selanjutnya eh, yang ketiga, bank meminjamkan dana, menyalurkan dana kepada nasabah lainnya. Nah, ini merupakan bank syariah di mana bank syariah ini dengan izin dari nasabah yang menitipkan dapat menggunakan dana titipan tersebut untuk meminjamkan gitu. Jadi bank eh, izin kepada nasabah yang menitipkan dana itu untuk menggunakan titipan tersebut untuk eh, meminjamkan ke nasabah lain. Nah, itu nasabah pembiayaan bank yang membutuhkan pembiayaan. Nah, dalam hal inilah bank bertindak sebagai peminjam dana dari nasabah penitip dan pemberi pinjaman kepada nasabah pembiayaan. Gitu. Selanjutnya, yang keempat, itu nasabah bank yang menerima titipan dana selanjutnya membayar biaya penitipan tersebut kepada nasabah yang menitipkan dana. Nah, sebagai imbalan atas jasa penitipan itulah dan pengolahan dana, nasabah penitip membayar biaya penitipan kepada bank. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan atau poin-poin yang kita ambil dari contoh penerapan akad wadiah ini itu yang kita dapat dalam konteks ini yang pertama itu adalah eh, amanah. Jadi si bank syariah bertindak sebagai pemegang amanah untuk menjaga. Jadi dia itu amanah. Jadi bank syariah ini bertindak sesuai amanah, amanah yang ia terima itu sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan mengembalikan dana titipan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah fleksibel. Nah, dapat jadi dengan adanya poin yang terdapat di dalam konteks ini uh, adanya fleksibel itu yaitu nasabah dapat eh, menarik dana kapan saja. Jadi waktunya itu fleksibel, teman-teman. Jadi
selain amanah itu juga ada fleksibel. Jadi kapanpun si nasabah yang menitipkan dana ini butuh uang, dia dapat menarik kapan saja kepada bank gitu. Nah, manfaatnya itu dana dana penitipan ini untuk kegiatan produktif dengan izin nasabah. Jadi ketika si bank juga meminta izin kepada si nasabah yang menitipkan dana untuk meminjamkan dananya atau menyalurkan dananya kepada si nasabah pembiayaan, itu juga jadinya eh, juga merupakan kegiatan produktif, teman-teman. Jadi merupakan kegiatan produktif lah dengan izinnya nasabah. Jadi si bank ini juga tidak asal-asalan untuk meminjamkan uang itu gitu. Nah, selanjutnya itu juga ada biaya penitipan yang dimana nasabah mampu membayar biaya sebagai imbalan atau jasa penitipan gitu. Nah, gambar contoh penerapan akad wadiah inilah eh, yang menggambarkan bagaimana akad wadiah diterapkan dalam perbankan syariah gitu. Nasabah menitipkan dana, nasabah menitipkan dana ke bank. Nah, bank juga menjaga serta melakukan pengelolaan dana tersebut eh, serta dapat mengembalikannya gitu. Sesuai amanah seperti yang tadi yang kita sudah bahas di dalam poin atau poin yang sudah kita dapat dari konteks itu amanah. Jadi bank ini amanah terhadap uang yang sudah dititipkan oleh nasabah itu. Nah, selanjutnya itu ada sumber dana dengan akad mudharabah. Yang tadi adalah akad wadiah, sekarang ada akad mudharabah. Nah, pengertian mudharabah sendiri yaitu menurut Wiroso di tahun 2009, mudharabah merupakan perjanjian di mana perjanjian atas suatu jenis pengkongsian yang dimana itu pihak pertama yang bisa kita sebut dengan sahibul al-ma'al menyediakan dana dan pihak kedua ini kita sebut dengan mutharib ya teman-teman mutharib di mana si pihak kedua ini bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Nah, hasil usaha yang dibagikan sesuai dengan nisbah. Nah, apa sih maksudnya gitu kan? Yaitu porsi bagi hasil yang sudah disepakati gitu bersama dan suatu eh, sepakat ini tuh udah dari awal teman-teman. Maka kalau rugi si pihak pertama ini akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Jadi dia sudah tahu nih teman-teman apa yang akan menjadi konsekuensinya juga itu karena sudah disepakati bersama secara awal. Mereka dari awal sudah menyepakati bersama bahwa kalau rugi si pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Nah, selanjutnya ada rukun mudharabah di mana rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip mudharabah adalah yang pertama ada sahihibul ma'al atau bisa kita sebut dengan pemilik dana si nasabah. Jadi si sahibul ma'al ini sahibul ma'al ini itu merupakan nasabah si pemilik dana. Sedangkan si mutharib ini merupakan si pengelola. Nah, merupakan si pengusaha atau bank. Jadi si mutharib ini bisa kita sebut kita bisa sebut itu bank karena bank itu adalah bank merupakan uh, yang menjaga serta mengelola dana tersebut. Yang ketiga ada amal. Amal itu bisa kita sebut dengan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya yang keempat itu tetap ada ijab kabul. Selanjutnya ada jenis mutharabah. Yang pertama adalah mutharabah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mutharabah mutlaka itu mutharabah uh, itu si mutharabah mutlaka itu adalah si pihak di mana pihak ini uh,
pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk jadi si mudharaba mutlakah ini merupakan pihak penguasa yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Nah, urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan terkait dengan uh, adanya waktu, tempat, uh, jenis dan juga perusahaan serta pelanggan gitu. Nah, jadi si mutharaba mutlaka ini adalah pihak penguasa yang diberikan kuasa secara penuh untuk menjalankan suatu proyek tanpa adanya larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek yang sedang dijalankan itu. Nah, terikat dengan halnya waktu, tempat, dan juga jenis serta perusahaan dan pelanggannya itu sendiri. Yaitu yang kedua itu ada mudharaba mutlak mutlakah ini adalah di mana pada usaha perbankan syariah ini si mudharaba mutlaka ini diaplikasikan pada tabungan dan deposito seperti itu. Nah, mudharaba mutlaka ini dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah diterjemahkan menjadi investasi tidak terikat dan dalam PSAK syariah yang baru disempurnakan menjadi dana syariah temporer. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu mudharaba muqaidah. Atau kita bisa juga merupakan investasi terkait. Di mana si pemilik dana, si sohibu, atau kita sebut dengan sohibul ma'al itu melakukan pembatasan atau membatasi serta memberi syarat. Jadi di jenis mudharaba yang kedua ini dia membatasi serta memberi syarat kepada si mudharib dalam pengelolaan dana seperti untuk melakukan mudharaba bidang tertentu. Misalnya caranya bagaimana, waktu dan tempat juga. Sama halnya seperti si tadi mudharaba mutlaka itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat juga nih contoh penghimpunan dananya. Ini merupakan skema penghimpunan dana dengan akad mudharaba. Ini nasabah dana yang melakukan investor kepada bank. Selanjutnya, bank sebagai pengelola investasi memberikan kepada nasabah pembiayaan. Nah, nasabah pembiayaan memberikan kembali kepada bank. Selanjutnya, bagi hasil atau profit margin. Selanjutnya, bank juga membagi hasil kepada nasabah dana. Seperti itu, teman-teman. Nah, gambar ini menjelaskan bagaimana gitu kan. Bagaimanalah skema penghimpunan dana ini di dalam akad mudharaba itu. Nah, di dalam perbankan syariah, akad mudharaba adalah akad kerjasama antara dua pihak. Nah, akad mudharaba ini, penghimpunan dana dengan akad mudharaba ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak. Yang pertama di mana satu pihak atau bisa kita sebut dengan sahibul ma'al atau si pemilik modal inilah yang menyediakan modal. Jadi di mana satu pihak itu pemilik modal yang bisa kita bilang dia menyediakan modal. Nah,
si pihak pertama ini dia menyediakan, salah satu pihak ini merupakan si pemilik modal yang di mana ia mampu menyediakan modal, sedangkan si pihak kedua atau pihak lain ini kita bisa sebut dengan mutharib atau si pengelola modal, si pengguna modal ini mengelola gitu. Nah, yang tadi itu dia menyediakan modal. Selanjutnya pihak kedua ini dia mengelola modal. Nah, untuk apa modal tersebut? Nah, modal tersebut untuk kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh uh, mutharib ini atau kita bisa sebut dengan si pengelola modal ini gitu. Apa keuntungannya? Nah, keuntungannya sendiri itu adalah dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Sama halnya, jadi mereka sudah menyepakati di awal untuk bagi hasilnya seperti apa. Selanjutnya, ketika keuntungan keuntungan ada atau mendapatkan keuntungan dari usaha yang sudah diolah, dilaksanakan. Nah, dari situlah kemudian dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal antara si pihak yang menyediakan modal dengan si pihak yang mengelola modal tersebut gitu. Nah, yang pertama ini kan itu adalah si nasabah dana. Nasabah dana atau bisa disebut dengan investor itu dia menyediakan modal. Dia menyediakan modal kepada si bank. Dia menyediakan modal atau memberikan modalnya itu kepada bank. Nih, jadi si nasabah dana ini yang menjadi si investor ini dia menyediakan modal kepada si bank. Nah, karena si nasabah ini eh, memiliki dana berlebih, jadi kita bisa sebut mereka investor karena mereka lah yang menyediakan modal juga kepada bank. Selanjutnya, ia mempercayakan. Jadi si nasabah dana ini mempercayakan modalnya itu kepada bank syariah untuk bank syariah ini mengelola modal mereka. Nah, jadi si nasabah dana ini mempunyai dana berlebih sehingga ia bisa kita sebut sebagai investor yang menyediakan modal memberikan kepada si bank. Mereka juga mempercayakan agar modalnya tersebut diberikan kepada si bank syariah ini untuk dikelola seperti itu. Selanjutnya, yang kedua itu si bank ini merupakan si pengelola investasi. Jadi kan tadi dia sudah menerima dari si nasabah dana. Selanjutnya tugasnya dia itu sebagai pengelola investasi. Bagaimana mengelola modal tersebut untuk suatu kegiatan usaha gitu. Jadi ketika mereka menerima uang dari si nasabah dana ini atau dari si investor ini, mereka dapat mengelola modal tersebut untuk suatu kegiatan usaha. Nah, disinilah bank syariah bertindak sebagai si mutharib, yaitu si pengelola yang sudah tadi saya sampaikan itu bahwa si bank inilah si mutharib itu atau si pihak kedua itu yang sebagaimana dia bisa kita bilang sebagai si pengelola modal. Nah, bank ini menginvestasikan modal tersebut. Jadi si bank mengelola atau menginvestasikan modal tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang mungkin sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, si bank juga dengan amanah mereka bertindak sebagai si mutharib atau kita kenal tadi sebagai si pengelola modal dari nasabah bank ini, kemudian mereka investasikanlah modal tersebut ke dalam berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sendiri gitu. Selanjutnya ada hasil usaha atau profit margin. Profit margin ini dibagi antara bank dan juga nasabah dana. Nah,
Jadi si nasabah dana kan tadi kita kenal sebagai si investor sesuai dengan kesepakatan. Nah, keuntungan. Jadi ini tuh kita bicara tentang keuntungan, di mana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha itulah. Jadi ketika si bank ini sudah mengelola modal tersebut dengan baik dengan cara untuk berbagai kegiatan usaha, keuntungan itulah yang diperoleh dari kegiatan usaha itu. Kemudian dibagi antara antara bank dan juga eh, nasabah dana seperti itu sesuai dengan nisbah atau rasio, sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati dari awal si pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, inilah juga kita bisa sebut dengan disepakati di awal akad gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bank menyetor bank ini tidak hanya menyimpan, jadi dia itu menyalurkan. Jadi bank ini menyalurkan kembali pembiayaan kepada si nasabah pembiayaan yang mau melakukan eh, pembiayaan. Nih, jadi bank tidak hanya menyimpan uangnya secara diam. Nah, bank eh, mereka menyalurkan pembiayaan itu kepada nasabah pembiayaan. Ya, teman-teman bisa kita lihat gambarnya dari sini. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Seperti itu. Selanjutnya, eh, apa ilustrasinya gitu kan? Nah, bank syariah ini telah menerima modal, jadi bank ini sudah menerima modal dari nasabah dana, si investor. Kemudian, eh, bagaimana caranya supaya duit itu berjalan atau bisa dimanfaatkan, gitu kan? Nah, selanjutnya dia menyalurkan lah, bank eh, menyalurkan pembiayaan itu kepada si nasabah pembiayaan yang membutuhkan modal. Jadi si nasabah pembiayaan ini butuh dibiayai untuk modal usaha mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa ketahui si nasabah dana ini melakukan investor kepada bank. Selanjutnya eh, dibagi hasil inilah mereka sudah menyepakati dari awal. Mereka sudah punya sepakat awal eh, di mana keuntungan itu dibagi dua, dan selanjutnya bank tidak hanya diam untuk menyimpan uang itu, selanjutnya dia menyalurkan kepada nasabah pembiayaan yang ingin dibiayai untuk kebutuhan modal sendiri. Seperti itu. Nah, di sini terdapat kerjasama. Jadi kerjasama antara si akad mutharaba ini antara pemilik modal nasabah dengan si pengelola bank. Jadi kerjasamanya itu erat. Jadi mereka menjalankan kerjasama, selanjutnya bagi hasil. Jadi ketika ada bagi hasil itu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya, jika ada resiko, eh, kerugian inilah yang ditanggung oleh si pemilik modal gitu. Jadi si nasabah dana ini jika mengalami resiko mereka akan mendapatkan kerugian di mana eh, apa di mana mereka itu mendapat resiko seperti itu. Nah, kecuali risiko itu disebabkan oleh kelalaian si pengelola bank, si pengelola modal. Jadi ketika si bank ini melakukan kesalahan itu uh, tidak dirugikan kepada si uh, pemilik modal. Namun jika ada resiko di dalam nasabah dana sendiri itu apa akan apa namanya merasakan kerugian yang ditanggung oleh si pemilik modal tersebut. Nah, di sini juga bank wajib memberikan laporan keuangan kepada si nasabah dana si investor secara berkala. Jadi si bank juga tidak hanya diam ketika ada penyaluran modal dari si investor, bank juga wajib memberikan terus laporan keuangan. Jadi adanya laporan keuangan kepada si nasabah dana ini, kepada si investor seperti itu. Nah, contoh atau skema penghimpunan dana inilah yang menggambarkan bagaimana sih akad mutharabah ini diterapkan dalam perbankan syariah. Nasabah dana sebagai investor yang menyediakan modal dan bank mengelola modal tersebut.
Kemudian adanya keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, serta bank juga menyediakan atau menyalurkan pembiayaan itu eh, kembali kepada si nasabah yang mau dibiayai untuk usaha modal itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini gambaran atau contoh yang saya ambil untuk skema penghimpunan dana dengan akad mudharabah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk kepada hasil eh, materi hari ini dan juga ada beberapa pembahasan-pembahasan soal. Jadi untuk teori, untuk materi-materi saya sudah jelaskan di minggu yang lalu sama seperti bab ini yaitu bab 4 akuntansi penghimpunan dana. Selanjutnya saya juga mengulang kembali tentang akuntansi penghimpunan dana. Cuma saya lebih spesifik ke analisisnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya, oke, oke di sini uh, adalah di mana saya ingin menjelaskan apa hasil hasil dari materi yang saya ambil hari ini, di mana itu ada apa prinsip-prinsip yang dianggap penting di dalam akuntansi syariah. Sebelumnya akuntansi prinsip akuntansi yang dianggap penting itu bisa kita definisikan dulu sebagai akuntansi yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah akuntansi syariah atau kita bisa sebut dengan akuntansi Islam. Nah, uh, menurut Harahap di tahun 2008 akuntansi syariah dirumuskan sebagai sistem informasi yang membantu manusia melaksanakan amanahnya dalam menyampaikan laporan yang benar tentang suatu lembaga dan ikut berpartisipasi dalam menegakkan syariah dalam suatu organisasi yang dilaporkan. Nah, akuntansi syariah mempunyai beberapa prinsip yang dianggap penting. Yang pertama itu adalah mengakui hak-hak Allah, yang selanjutnya diikuti dengan prinsip keadilan. Selanjutnya ada harga sekarang atau uh, current value. Selanjutnya ada materialitas, diikuti dengan objek atau objectivity. Selanjutnya ada sosial, transparansi, full disclosure, ada konsistensi, dan juga memiliki tujuan postulat konsep dan prinsip yang sama atau kita bisa kenal dengan uniformity. Selanjutnya jujur dan dapat dipercaya yang biasa kita kenal dengan reliability. Nah, eh, aplikasi Wadia dalam perbankan syariah yang pertama itu kan ada Giro Wadia. Kita akan membahas tentang Giro Wadia dan juga Mudharabah. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan. Simpanan yang dimana penarikannya itu dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Bagaimana caranya? Dengan cara memindah bukukan. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau biasa kita kenal itu sebagai DSN, mereka menentukan atau menetapkan ketentuan tentang Girowadia sendiri di tahun 2006 yang dimana pertama itu ada bersifat titipan. Jadi Girowadia ini eh, bisa kita katakan sebagai bersifat titipan. Selanjutnya titipan itu bisa diambil kapan saja on call. Jadi ketika giro wadia itu dititipkan, kita juga bisa uh, mengambil kapan saja gitu. Selanjutnya yang ketiga, uh, tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya atau kita bisa kenal dengan ataya.
Nah, di sini yang bersifat sukarela dari pihak bank. Seperti itu. Ini merupakan prinsip atau adanya aplikasi Wadia dalam perbankan syariah. Selanjutnya itu ada aplikasi Wadia dalam perbankan syariah. Yang pertama, yang selanjutnya adalah tabungan Wadia. Nah, sama nih. Kalau yang tadi kan giro Wadia, kalau yang ini itu adalah tabungan. Nah, sebagaimana teman-teman sudah tahu, tabungan itu merupakan simpanan di mana penarikannya hanya dilakukan menurut adanya syarat serta ketentuan atau kesepakatan yang disepakati. Nah, simpanan ini atau tabungan Wadia ini tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, fatwa DSN sendiri juga menetapkan adanya ketentuan-ketentuan tentang tabungan wadia di tahun 2006. Apa aja gitu kan? Yang pertama ada bersifat simpanan. Kalau yang tadi itu adalah bersifat titipan, kalau untuk tabungan wadia sendiri itu bersifat simpanan karena dia merupakan tabungan. Selanjutnya ada simpanan bisa diambil kapan saja, on call, atau berdasarkan kesepakatan. Jadi, eh, kalau yang giro tadi itu bisa diambil kapan saja. Kalau yang tabungan wadia itu simpanan yang bisa diambil kapan saja, namun berdasarkan kesepakatan. Jadi, sebelum kita mau mengambil, kapan saja kita harus mempunyai kesepakatan dulu. Seperti itu. Itulah tabungan wadia. Selanjutnya, yang ketiga, tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian. Sama seperti ketentuan tentang giro wadiah tadi, sama seperti ketentuan yang ditetapkan oleh atau difatwakan oleh DSN sendiri, yaitu tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau bisa dikenal dengan ataya yang mungkin bersifat sukarela dari pihak bank sendiri. Nah, di sini ada aplikasi mutharabah dalam perbankan syariah. Tadi kita sudah bahas tentang aplikasi mutharabah dalam perbankan syariah yang merupakan aplikasi Wadia. Sekarang kita akan mempelajari aplikasi mutharabahnya sendiri. Yang pertama juga ada tetap tabungan mutharabah, sama aja seperti tabungan Wadia tadi yang merupakan simpanan uh, yang penarikannya harus disepakati dan tidak boleh melakukan penarikan melewati cek ataupun bilet giro. Nah, di sini tabungan mutharabah juga mempunyai fatwa DSN yang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tabungan sendiri di tahun 2006. Yang pertama ada dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai si pemilik dana. Nah, sama yang sudah tadi kita bahas, bahwa dalam transaksi si nasabah bertindak sebagai si pemilik dana. Nah, kalau si bank itu sebagai si pengelola dana. Yang kedua itu ketentuannya adalah bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, si bank ini boleh melakukan atau berbagai macam usaha apa saja yang intinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sendiri. Ketentuan yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Jadi modal yang disetorkan atau modal yang dinyatakan harus dinyatakan dengan jumlahnya. Dalam bentuk tunai tidak boleh piutang. Beda ya teman-teman, modal dan piutang itu beda. Nah, selanjutnya ketentuan selanjutnya itu ada pembagian keuntungan, di mana dia harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Gitu. Ketentuan yang selanjutnya itu adalah bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah suatu keuntungan yang menjadi haknya. Seperti itu. Jadi, sewaktu-waktu atau kapan saja si bank bisa menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah untuk keuntungan yang menjadi haknya. Selanjutnya ada ketentuan di mana bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu ada deposito mudharabah. Nah, apa sih deposito itu? Mungkin teman-teman sudah tidak heran lagi atau tidak
Tidak lupa dengan deposito secara secara sederhana, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan eh, pada waktu tertentu menurut adanya perjanjian antara si penyimpan dengan bank yang saling berkaitan atau bersangkutan. Nah, si deposito ini juga mempunyai jangka teman-teman. Yang pertama itu berjangka biasa dan kedua berjangka otomatis. Seperti itu. Nah, deposito mudharabah juga mempunyai sama seperti tabungan mudharabah. Si fatwa DSN juga menetapkan ketentuan tentang deposito mudharabah sendiri. Apa aja ketentuannya? Sama, sama halnya sama ini. Jadi, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh si DSN ini di dalam tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah itu terdapat ketentuan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DSN di tahun 2006. Seperti itu. Selanjutnya ada akuntansi penghimpunan dana wadiah. Kita bisa ambil contoh, 3 contoh. Yang pertama itu contoh pertama pada tanggal 5 Januari 2014, suatu Islamic Banking di Jakarta menerima setoran tunai untuk pembukaan giro wadiah atas nama Zaidan sebesar 25 juta. Nah, atas transaksi tersebut Islamic Banking melakukan jurnal. Bagaimana jurnalnya? Kasnya bertambah 25 juta di debit, giro wadiahnya juga 25 juta di kredit. Seperti itu. Jakarta menerima setoran tunai untuk pembukaan giro wadiah atas nama Zaidan sebesar 25. Nah, pada tanggal 5 Januari ini, Islamic Banking Jakarta menerima setoran tunai di mana menimbulkan kasnya bertambah di debit 25 juta. Nah, contoh yang kedua, pada tanggal 10 Januari 2014, Zaidan melakukan penarikan giro wadiah melalui ATM sebesar 4 juta. Atas transaksi tersebut, Islamic Banking melakukan jurnal atau penulisan jurnal sebagai giro wadiahnya bertambah 4 juta di debit dan kasnya berkurang karena dia melakukan penarikan. Kasnya berkurang karena si Jaidan melakukan penarikan giro melalui ATM sebesar 4 juta. Kas berkurang di kredit 4 juta. Seperti itu. Selanjutnya, contoh 3 ini pada tanggal 15 Januari 2014, Zaidan melakukan transfer ke rekening atas nama Aulia di CNB Niaga Cabang Malang sebesar 12 juta. Atas transaksi tersebut, Islamic Banking melakukan jurnal. Nah, giro wadiahnya itu 12 juta dan kasnya juga berkurang di kredit 12 juta. Seperti itu. Akuntansi penghimpunan dana mudharabah. Pengakuan atau pengukuran dan penyajian transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah tercantum dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Ini sudah saya jelaskan di materi saya minggu lalu, sudah lengkap tentang pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian transaksi penghimpunan dana. Nah, sebagai contoh, saya mengambil pada tanggal 4 Februari 2014, suatu Islamic Banking menerima setoran clearing BGBCA untuk pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Anissa sebesar 20 juta, 20 juta. Nah, bagaimana penulisan atau atas transaksi tersebut si Islamic Banking melakukan jurnal di mana Bank Indonesia nya terdapat 20 juta di debit, titipan clearing yaitu ada 20 juta di kredit. Jurnal saat dananya efektif atau tidak ditolak. Jadi, titipan clearingnya tetap 20 juta dan juga tabungan mudharabah Anissa juga terdapat 20 juta dari transaksi yang sudah kita ketahui. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, ini ada kesimpulan yang sudah tadi saya sampaikan. Untuk referensi atau daftar pustakanya sendiri saya dapat dari buku, dari internet, saya cari.
Seperti itu. Baik, kita sudah di akhir presentasi saya hari ini. Jika ada kata atau penyampaian saya dalam penyampaian materi hari ini, jika ada kata atau eh, penyampaian yang kurang sempurna atau kata-kata yang masih teman-teman kurang mengerti, saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.